wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Terima mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersama-sama panjatkan syukur kehadirat Allah yang banyak memberikan nikmat berupa sehat, kuat, panjang umur, iman dan Islam. Hingga alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia dalam rangka ta'lim, dalam rangka menuntut ilmu dan yang baik. Mudah-mudahan menjadikan bekal kita nanti di akhirat amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad serta keluarga para sahabat yang mudah-mudahan sampai kepada kita seluruh masyarakat kita semoga mendapatkan syafaat amin. Al-bintul waqi'ah, anak yang kurang ajar, anak yang bisa dikatakan durhaka. Al-bintul waqi'ah, anak durhaka itu la tata'addabu ma'awalidayha. Sebuah anak yang kurang ajar artinya yang durhaka. La tata'addabu itu tidak pernah berbuat baik atau tidak beradab. Ma'awalidayha, beserta kedua orang tuanya. Jadi gak ada adab sama orang tuanya, gak ada sopan santunnya, gak ada tata keramaannya. Orang tua ngelawan dulu. Ini anak yang kurang ajar sama orang tua kalah. Ngaji gak mau, sekolah gak mau. Ya, ayo. Kalau kata orang ngaji, kata orang tua sekolah yang benar. Ini bukan sekolah, berangkat dari sekolah, datang ajaran kagak berangkat. Pakaiannya diatur. Ada cara begitu. Sebagai swasta, kata orang tua bayaran nih, kagak dibayarin, dijajannya. Dalam 3 bulan orang tuanya dipanggil lah sekolahnya, betul. Anak bapak dari 3 bulan kita bayar, dia benar Pak, iya, tiap bulan saya kasih. Kata saya kagak disampaikan kepada guru. Ini namanya anak yang kurang ajar. Kita jangan sampai begitu. Sama saja kita mengkhianati orang tua, menyakitkan orang tua bantu pulang perasaan dan duit buat anak sekolah, buat anak ngaji supaya pintar, supaya menjadi orang yang berguna dari agama daksa, supaya menjadikan harapan dari kedua orang tua. Akhirnya menyakitkan, mengecewa. Kita sampai ngaji jangan tidak, setiap hari ngaji terus. Usahakan supaya bisa baca Quran. Perempuan usahakan supaya bisa baca Quran. Laki-laki usahain supaya bisa baca Quran.
kita nyenangin orang tua sakit bacain Quran, orang tua lagi pusing bacain Quran, apalagi orang tua kita sudah meninggal bacain Quran. Itulah anak yang berada di mana. Ustazah pihak dan apa gurunya juga bukan aja. Apa gurunya nggak ada sopan santun, apa gurunya ngelarang, ya nggak boleh. Guru itu termasuk orang tua kita. Orang tua kita ada 3 kata Nabi. Abuka barakot, abuka auladaka, abuka alamaka, abuka zawajaka. Orang tuamu yang melahirkanmu dan yang mendidikmu, yang mengasuhimu, yang membiayamu. Orang tuamu adalah orang yang ajarmu. Orang tuamu orang yang menikahkanmu. Itu termasuk orang tua. Awas kita pandai-pandai hikmat kedua orang tua. Kalau pandai-pandai kita berbakti kepada orang tua yang 3 itu, insya Allah hidup kita akan mulia. Usaha insya Allah akan maju, dagang akan maju, bisnis akan maju. Kenapa? Karena itulah dia orang tua itu adalah sumber rezeki. Bahkan Nabi mengatakan, naruka wajah hatuka. Mereka itu surga bagimu dan mereka itu bisa jadi neraka bagimu. Pandai kita berkhidmat kepada kedua orang tua itu, kita akan mendapatkan kesenangan dari Allah. Tapi kalau kita kurang ajar, durhaka, jangan harap kita akan mendapatkan kesenangan. Hati-hati. Wala takarimu man hiya akbar minha. Di antaranya anak yang kurang ajar itu adalah tidak pernah menghormati orang yang lebih besar darinya. Kita kalau ada orang yang lebih besar dari kita usianya, kita hormati. Ada orang yang lebih besar ilmunya, kita hormati. Ada orang yang lebih besar kedudukannya, kita hormati. Begitu. Kalau kita kerja, ada di perusahaan kita ada orang yang lebih tinggi kedudukannya, hormati. Ada orang yang usianya lebih tua daripada kita hormati. Itu kata Nabi, malam wakil kabiruna wayar amsobirona alazabi. Malam wakil kabiruna, siapa orang yang tak pernah menghormati yang lebih tua, wayar amsobirona, gak pernah menjaga yang kecil. Lain samping ini dia bukan golonganku, dia bukan umatku, kata Nabi. Ayo. Jadi itu. Tapi jangan sekali-kali kita memuliakan orang karena hartanya. Gak boleh. Ada orang yang kaya kita hormati, orang miskin kalau kita hormati. Orang yang kaya jalan kita tanya, orang miskin jalan kalau ditanyain. Dan benci sama orang yang suka menghormati seorang tapi karena hartanya. Tapi kalau kita menghormati karena ilmunya, itu dianjurkan oleh Nabi. Kita menghormati karena umurnya, dihormati, itu dianjurkan oleh Nabi. Kita menghormati orang karena kedudukannya lebih mulia dari kita, itu kita muliakan. Tapi jangan sekali-kali memuliakan orang karena hartanya. Ada orang yang kaya, ada sodako, rajin ibadah. Kita muliakan apanya? Muliakan kebaikan. Dia kaya juga orang rajin sodako. Kaya juga dia rajin beramal. Saya muliakan kenapa? Bukan hartanya, tapi saya muliakan apa? Karena dia mulia sodako. Tapi kalau kita mulai orang kaya, jangan apa jangan dikasih. Orang kaya kita sanjung, kita akan, siapa tahu dia kasih duit sama kita. Kamu boleh. Tidak miskin, lembaga ada. Apa namanya, nggak ada harapan bagi wajahnya. Justru dengan kita menghormati orang miskin, insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Hati-hati. Wala tarhamu man hiya asghar minha, dan tidak pernah menyayangi orang yang dia tersebut lebih kecil darinya. Ya. Jadi tidak pernah menghormati yang lebih besar, tidak pernah menyayangi yang lebih kecil, tidak pernah. Kalau kita nanti misalkan contoh, kita harus
kita jadi guru harus menghormati murid, harus menyayangi murid. Kalau kita jadi atasan harus menyayangi bawahan. Kalau kita misalkan contoh pemuda harus menyayangi yang kecil-kecil. Jadi menyayangi yang lebih muda dari kita, menyayangi lebih bawah, apakah bawa bakatnya, bawa umurnya, bawa ilmunya, kita menyayangi. Ya, misalkan kita orang kaya, menyayangi apa yang miskin, sedikit, santunan. Nah, itu namanya ciri orang kaya menyayangi orang miskin. Watadimu idza takallama. Ciri yang orang anak durhaka tersebut, dia selalu bohong apabila ngomong. Ngomongnya adalah dusta. Ngomongnya selalu bohong. Ngomongnya selalu dusta. Ngomong sesuai dengan fakta. Janji-janji, mana janjimu? Ya, kamu janji doang, mana buktinya? Tuh, kita sudah begitu aja di sisi orang tua, di sisi orang kita hina. Kenapa? Jangan pernah kita janji kalau kita tidak tepati. Kalau janji kita harus tepati. Kalau kita janji sama orang ditepati, maka orang tidak akan menggunakan kita. Maka orang tidak akan percaya lagi kita. Wah, mana bagaimana lo? Lu ngomong doang, buktinya kagak ada. Kan begitu kalau ya. Kenapa? Karena kita pulang karena kita bohong. Karena kita ingkar janji. Hati-hati, jangan suka bohong kalau kita ngomong. Buktiin, kalau janji buktiin. Kalau kamu sayang kepada saya, buktikan sayang kepada aku. Apalagi cowok ngomong doang, karena cewek berdiri nggak ada buktinya. Cewek gak demen, apalagi yang suka ngomong doang. Buktinya, ya. Tapi kalau cowok tersebut, wah omongannya manis. Omongannya selalu bukti, gak pernah berkhianat, gak pernah bohong, gak pernah menipu antum, pasti orang-orang dihormati. Apalagi kalau kita kerja di Cina, kalau bohong sekali udah kelihatan, udah. Cina itu begitu, kalau sudah patah orang, patah arah, udah gak bisa dalam keluar besar keluar, gak bakal terima lagi, gak bakal percaya lagi. Itu Cina. Cina kalau kita bohong sekali udah nggak dapet. Kalau kita dibohongin orang masih ada, ya masih ada rasa akur, masih ada rasa kesian. Makanya hati-hati, jangan pernah kita bohong dalam berbicara. Ayo, kalau kita berbicara, makanya Nabi katakan tidak fa'ala syai'an tatatabar akibatah. Kita kaidan fa'al wa insyaallah bantah. Kalau kalian mau bicara, pikir-pikir matang-matang. Kalau kalian mau melaksanakan sesuatu, pikir-pikir matang-matang. Kalau kira-kira baik, laksanakan. Kalau kira-kira bahan apa yang mau sadar, tinggal. Ngomong, ya terus besok ngobrol bawa traktir. Ya, itu dari minggu saya traktir ke tempat bakso. Waktu itu pas saya dulu ternyata dia nggak mau traktir, bahkan kita nggak ada orang yang percaya. Watar bau sautahu idza dhahika, dan selalu mengangkat suaranya apabila dia tertawa. Ketawanya sampai tertawa. Itu berapa? Apalagi perempuan ketawa sampai berkekek-kekek. Tapi dari orang yang kamu itu senyum, ya jangan ketawa, senyum aja. Kalau mau ketawa jangan kelihatan gigi. Kalau mau ketawa jangan ada gigi, ya gimana? Dia mau ketawa langsung mampet, pasti ada suara aja. Itu doang yang kacau itu kurang bagus. Jadi kalau kita kadang-kadang ada yang lucu, tersenyum saja, jangan tertawa karena itu kurang baik. Apalagi perempuan sampai suara keras tertawa kedengaran orang kurang baik. Laki-laki juga kurang baik. Yang bagus itu tersenyum. Nabi tidak pernah tertawa, dia hanya tersenyum. Ya. Ayo, waktu ibu asama, dan dia selalu asama mencaci. Jadi ciri anak yang durhaka itu selalu caci orang.
apalagi zaman sekarang lah, bego tolong bego lu nggak boleh kerja, nggak boleh barang orang bodoh tolong bego lu, itu tandanya hati yang kurang ajar. Ngomong sama orang, apalagi sampai sekarang saking parahnya ngomong nggak bener, barang-barang jadi sebutin, betul. Sampai barang laki-laki sebutin barang perempuan, ada tuh perempuan dulu itu nggak boleh. Yang sekalipun orang jangan sampai mencaci maki orang. Itu namanya nyaci, apalagi kita nyaci maki orang di depan umum, nggak boleh. Sekalipun kita benci orang, sekalipun marah orang, jangan suka nyaci tempat umum. Nanti orang takut mak, lalu nanti kedua baru kita omongin, lalu kemudian kita nasihati. Jangan suka nyaci orang di depan orang banyak, nggak boleh. Dia nanti tersinggung, dia akan marah, ya. Dan bagus jangan pernah kita menyaci. Sama siapa saja, jangan pernah menjelekan orang. Menyaci itu menjelekan orang. Yang bagus menyanjung. Alhamdulillah kita datang orang baik, pengertian, dermawan. Kita kalau makan merasa selalu traktir, orangnya juga namanya perhatian. Itu jadi begitu, jangan suka sekalipun orang itu memang dia jahat, tapi jangan suka mencaci maki. Yang bagus menasehat atau sobil nasihat di dalam kebenaran, nasihat di dalam kesabaran. Jangan suka mencaci. Wala tajassasu, ya kata Nabi, kata Allah, wala tajassasu, jangan suka mencaci maki. Kalau kita mencaci maki, pasti orang juga akan mencaci maki. Kalau kita berkata kasar sama orang, pasti. Apalagi suami istri. Suami berkata kasar kepada istri, maka istri tidak senang, pasti berkata kasar kepada suami. Tapi kalau suaminya lembut terhadap istri, tidak pernah berkata kasar, tidak pernah berkata menyakitkan, insya Allah istri pun akan begitu. Jadi kalau kita baik sama orang, orang pun akan membalas baik kepada kita. Insya Allah kalau kita berbuat jahat sama orang, orang pun akan berbuat jahat. Ya, jadi nanam kebaikan, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Hati-hati. Ya, kenapa? Karena kita banyak musuh lantaran bukan karena orang, tapi karena perilaku kita sendiri. Jadi Nabi mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamat seseorang tergantung pandai menjaga lisan. Harimau mulutmu, harimau jarimu, harimau. Zaman dulu mulut harimau, sekarang diganti telunjukmu, jari-jarimu menjadi air. Share orang jelek langsung disebar-sebar. Gak boleh. Ya di dulu gak boleh. Kalau ada saudara kita yang jelek, tutup. Kata Nabi, man satara mu'minan satarallahu yawmal qiyamah. Siapa orang yang suka menutupi aib temannya, maka dia juga bakal itu tutup. Kalau kita suka membuka kejelekan teman, kita juga lambat tahu kejelekan kita akan tersinggung oleh orang. Hati-hati. Jadi semua itu lantaran lagi kita. Hati-hati. Wakalama qobiyah, dan dia suka berkata yang kasar, berkata yang jelek. Wal mukhashalah, dan suka bermusuhan. Sobat itu banyak musuhan, orang musuhan. Bahkan banyak orang musuh itu. Sudah berkorban dia, kalau begini, ya, lalu musuhin aja, jangan. Gak boleh saling bermusuhan. Apalagi kata Nabi, siapa orang yang bermusuhan 3 hari berturut-turut, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu. Bayar. Tidak seorang muslim dia musuhan sampai 3 hari belum bayar, itu sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Hati-hati. Jadi jangan berlarut-larut musuhan. Musuhan apa? Musuhan sepele. Ya. Musuhan sampai ada juga yang musuhan yang diperbolehkan. Musuh sama orang kafir yang harbi, kita wajib musuh. Dan orang kafir harbi dia
dia jahat sama kita, wajib kita musuh. Bahkan wajib kita perangi. Kenapa? Karena kafir Abi adalah kafir yang benci, kafir yang rusak kita, kafir yang kasar sama kita. Tapi kalau kafir yang bukan Abi, nggak boleh. Nah, kafir yang baik sama kita baiki, ya, gitu. Wa islaful wa'di, dan selalu suka menyalahi janji. Janjinya di salah terus, ingkar janji, nggak boleh. Jangan dibiasain kita ingkar janji. Ya. Kalau mau janji makanya bikin-bikin. Janji traktir orang, kira-kira punya enggak? Saya besok nih gaji tetap. Saya janji besok saya traktir kamu makan bakso, boleh. Ya. Janjian di bulan ada gajian. Kalau ya habis gajian saya besok nanti saya traktir kamu, boleh. Watas tajiun dan selalu memperolok-olok orang lain, selalu memperolok orang lain, orang-orang diolok-olok dan dicek, sekarang dicekin, nyenengin orang. Kalau orang lain memperolok orang, sama saja kita mempermalukan orang di depan orang, nggak boleh. Mempermalukan orang di depan umum, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Watan takiru binafsiha, dan suka sombong dengan dirinya, merasa hebat dengan dirinya, merasa hebat. Gua yang paling kaya, gua yang paling pintar, gua yang paling ganteng, gua yang paling cantik sendiri. Gitu bang, sama gua putus. Jadi nggak boleh, ya. Yang cantik harus bersyukur dengan kecantikannya, yang ganteng harus bersyukur dengan kegantengan. Hanya karena manusia itu ada lebihnya, ada kurangnya. Maka dia dapat kelebihannya dari kegantengan, yang ganteng mungkin juga ada kelebihan yang lain. Kata Nabi, dikulis saya inasinya, tiap-tiap sesuatu pasti punya kelebihan. Jangan pernah menghina orang. Pasti semua orang ada kelebihan, ada kekurangan. Nanti itu. Watasudul bahati, dan selalu hasud kepada orang lain, selalu hasud. Apa itu hasud? Dengki, ya, dengki. Misalnya contoh, ada cowok, kemudian kita cowok itu sebut apa, kita deketin, dia pacaran sama orang, kemudian cowok tersebut dipengaruhi supaya jangan mau pacaran dia, pacaran ke saya, namanya hasud. Lihat orang senang, itu namanya. Lihat orang senang, dia susah, itu namanya hasud. Lihat orang susah, dia senang, itu namanya senang. Dia pengennya jangan senang, buat dia senang. Ya suka hasud. Watabtinu bainahuma, selalu membuat kerusakan di antara mereka, selalu membuat kerusakan. Ya. Wala tastahi ayyakala qabihan, dan dia tidak merasa malu kalau melakukan yang jelek. Nah sekarang kan tidak merasa malu kalau melakukan yang jelek. Ya. Macam contoh, judi, nggak merasa malu, itu adalah orang yang nggak benar. Aku udah nggak sama orang judi, nggak sama orang mencuri, udah nggak sama orang, ngomong kasar, udah nggak sama orang, itu jangan anak yang kurang ajar. Tapi kalau ada orang yang nanya itu malu, kenapa? Malu saya. Ya. Contoh nih, ya kalau kita kalau masih punya malu, kita biasa merokok di teman-teman. Dia malu kalau merokok sudah kerja, ketahuan orang tua. Ada rokok malu, itu malu, punya rasa malu. Dia nggak berani merokok di depan orang tua, kenapa? Karena malu sama orang tua. Kenapa? Karena kalau orang tua jangan merokok kalau belum bisa usaha, jangan merokok kalau belum bisa cari duit. Ayo dia merokok, amat temannya ngerokok malu. Benar orang tuanya datang langsung mati, malu orang tua.
Itu namanya orang anak yang baik. Tapi ada anak perokok, orang tuanya cuek. Itu bagus. Jadi adalah yang begitu adalah tadi ada rasa malu sama siapa? Sama orang tua. Ya. Ada lagi, ya kita harus pertama melaksanakan kejahatan dan malu. Tapi kalau kita melaksanakan kebaikan jangan malu. Ngaji jangan malu ya. Atau jangan malu karena ada kebaikan. Nah kalau kejahatan kita malu. Para tasbihun nasihat dan anak yang kurang ajar itu tidak pernah mendengar nasihat orang. Nasihat guru, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, nasihat orang tua, masuk kanan, masuk kuping kiri, nasihat temannya juga masuk kanan, kuping kiri, tidak pernah dengerin. Nasihat-nasihat baik dari orang tidak pernah dengerin. Ya nasihat kurang ajar. Anak yang baik, nasihat yang baik dengerin. Sekalipun itu nasihat datangnya dari bawahan kita. Sekalipun nasihat datangnya dari orang yang lebih kecil dari kita, sekalipun nasihat datangnya dari orang yang lebih hina dari kita, tetap kita dengar. Kenapa? Telur ayam itu kalau keluar dari bujur ayam, kalau tadi jangan diambil. Tapi kalau walaupun keluar dari bubur ayam, tapi kalau telur kita sekalipun keluar dari bocah anon, itu nasihat kalau baik ambil. Sekalipun dari atasan kita, sekalipun keluar dari orang yang terhormat, tapi kalau itu bahannya membahayakan jangan kita dengar. Sebab kata Nabi, undur makola walatantur makol. Perhatikan omongan orang, jangan perhatikan dia ngomong. Pertama-tama yang ngomong orang yang berwibawa kita dengerin. Yang ngomongnya orang yang nggak kita dengerin. Jangan lihat yang ngomongnya, kita harus dengerin yang apa yang omongannya kita dengerin. Itu bagus. Cocok kita omongannya. Dengerin, benar. Omong harus terserba hati, masuk akal, benar omongan. Dengerin. Jadi kita omongan itu jangan lihat yang ngomong, tapi lihat isi omongan. Kalau benar siapapun yang ngomong, siapapun yang memberikan nasihat, kita dengarkan. Itulah anak yang baik, ya. Nah, mudah-mudahan kita semuanya menjadi anak-anak yang baik, amin. Menjadi anak-anak yang waladun soleh dan waladatan solihatan, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita segera panjang umur, kita segera bermanfaat. Sehingga ala akhir al-Fatihah. Alhamdulillah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا نجد علينا الحمد على كل حال نعوذ بك من عذاب اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم سلمنا من عذاب الدنيا وفتنتها اللهم اجعلنا واولادنا واهلنا من اهل العلم والخير فلا تجعلنا واياهم بتاع الشر والكفر انك على كل شيء قدير اللهم اهدنا صراط المستقيم اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سبحان ربك رب العزه عما يصفون Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.